Salah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya materi yang bab ketiga tentang model-model keseimbangan. Jadi setelah kita belajar minggu lalu tentang risk and return, nah di minggu ini sebetulnya lanjutan ya. Jadi kalau misalnya minggu lalu belum paham di materi ini, ya mungkin agak keteter juga ya. Nah, di model-model keseimbangan ini, yang seperti biasanya tujuannya nanti yang kita pelajari adalah bagaimana mahasiswa paham untuk menentukan portofolio yang optimal dengan menggunakan dua model. Jadi nanti belajarnya model CAPM dan model APT. Nah, model CAPM itu capital asset pricing model dan APT itu arbitrage pricing model. Jadi dua metode itu yang kita pelajari. Nah, CAPM sendiri, capital asset pricing model ini sebetulnya CAPM ini dari teorinya Markowitz. Kalau misalnya pernah dengar Markowitz itu CAPM maksudnya. Dia teori keseimbangan dari Markowitz ini berasumsi berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio optimal atas dasar preferensi investor atas return dan risiko. Nah, makanya jadi karena minggu lalu udah belajar return dan risiko, jadi di sini juga memang preferensi kita adalah return dan risiko pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio efisien, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, pengertian CAPM sendiri adalah model keseimbangan yang menggambarkan hubungan return dan risiko untuk mendapatkan portofolio yang optimal. Nah, gambarannya ada di ini istilahnya portofolio efisien ya. Di halaman berapa ini? Halaman 3.4. Tapi ini sayangnya gambarnya nggak lengkap sebenarnya. Kalau dibaca nanti Anda bingung nyari titik A dan G, A, B, C, D, E, F, A dan G yang nggak kelihatan di situ. Tapi di buku dijelaskan. Ya, jadi sebetulnya konsep Markowitz itu adalah portofolio yang efisien. Asumsinya ada dua. Pertama, expected return terbesar dengan risiko yang sama. Jadi kita milih return yang paling besar tapi risikonya sama, atau risiko yang kecil dengan RF yang sama, dengan return yang sama gitu maksudnya. Return bebas risiko yang sama kalau di sini. Ya mungkin sebagian yang sudah mengerjakan PR kemarin yang terakhir yang bagian C ya, itu sebenarnya kan menjelaskan itu kan bebas, itu jawaban bebas memang. Jadi saya lihat bebas saja, bahkan nilainya pun ya karena itu memang sifatnya pertanyaan terbuka, jadi ya pasti hampir semua jawabannya benar gitu ya yang terakhir itu karena memang bebas. Nah, sebetulnya dasarnya kalau intinya ini sih, kalau Anda kalau mau benar jawaban yang kemarin sebenarnya ini gitu loh. Portofolio yang efisien itu. Jadi Anda ya memang tergantung preferensi terhadap risiko, tapi ini kuncinya gitu loh. Pilih yang seperti ini, expected return yang terbesar dengan risiko yang sama gitu. Kuncinya seperti itu. Atau kebalikannya ini. Ya. Jadi dengan risiko yang terkecil dengan return yang sama gitu. Itu model cara. Itu sebenarnya cara untuk menjawab dari soal itu. Nah, ini gambarnya. Ini namanya frontier line ya. Efficient frontier ya. Efficient frontier. Jadi Haryanti, risiko yang sama. Risiko yang sama itu kalau dilihat dari soal kemarin ada nggak yang risikonya sama ya? Yang standar deviasinya sama itu, ya risknya sama itu maksudnya. Yang standar deviasinya sama, kemudian angkanya ngitung kan kemarin di soal ya, tapi kebetulan nggak ada yang sama kayaknya ya, cuman kovarian variasinya ya ada yang sama, mirip sebenarnya bukan sama itu.
Kalau pakai Excel juga nggak sama persis. Ya. Nah, jadi Anda harus kalau memilih portofolio itu dasarnya seperti ini gitu. Menurut Markowitz ya, teori Markowitz ini. Itu maksudnya. Nah, kalau di buku kan dijelaskan ada titik A di sekitar di bawah C kalau nggak salah A, terus titik G di bawah D, di bawah D ya. Berarti kalau yang titik-titik di sini atau di sini, nah itu dianggap nggak efisien gitu. Karena kan tidak mengikuti asumsi ini. Dengan asumsi ini gambarnya seperti ini gitu maksudnya. Kalau ngikutin asumsi ini gambarnya seperti frontier line ini. Jadi dari yang kita kemarin Anda buat tabel itu dibuatkan gambarnya seperti ini gitu maksudnya. Nanti Anda pilih. Nah, karena kan kuncinya sebenarnya kita nggak boleh milih satu tempat. Prinsipnya itu dulu kemarin. Tidak boleh membeli kata Mbak Dwi itu tidak boleh menyimpan telur dalam satu keranjang kan, takut pecah semua kan. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kalau menyimpan telur dalam satu keranjang cuma beli di satu saham saja, kita terlalu overconfidence. Ya, khawatir nanti karena pasti tetap ada risikonya. Mbak Eka, kenapa tugasnya Mbak dikirim lagi? Oke, paham itu ya. Kita lanjut. Prihatin Susila, sampai belum absen. Nanti lang absen nomor baru 9 orang. 8 nanti. Oke, kita lanjut ke penilaian kinerja. Tugas 2. Oh ya, oke. Penilaian kinerja portofolio. Penilaian kerja portofolio ini tujuannya untuk mengetahui apakah dan menganalisis apakah portofolio yang dibentuk dapat mencapai tujuan investasi atau untuk mengetahui kinerja portofolio. Ya, jadi mengetahui apakah portofolio yang dibentuk dapat mencapai tujuan. Tujuan investasi adalah ingin mendapat keuntungan maksimal ya sebenarnya. Nah, kemudian membandingkan kinerja portofolio yang dibentuk sendiri dengan portofolio pembanding yang dibentuk oleh perusahaan pengelola dana. Jadi biasanya memang di perusahaan pengelola dana kan mereka memang sudah tahu caranya gitu. Maksudnya gimana, Mbak Eka? Tak ambil lagi loh Bu. Biar aja. Kalau mau direvisi nanti kirim ulang aja. Gak apa-apa. Itu dikumpul hari Minggu juga gak apa-apa. Hard copy. Kalau hard copy lebih gampang saya ngoreksinya. Kalau soft copy itu kadang malas saya buat liatnya. Malas ngeprint. Belum ada. Kerajinan nggak apa-apa sih. Terus penilaian kinerja portofolio. Nah, tadi ada yang untuk tahu kinerja portofolio tadi ya. Ada 3 macam caranya. Ada indeks Sharpe, ada indeks Trainor, dan indeks Jansen. Oke, indeks Sharpe rumusnya ini. Indeks Sharpe rumusnya ini ya. Indeks Sharpe sama dengan rata-rata tingkat pengembalian portofolio, rata-rata return ya, dikurangi rata-rata atas bunga investasi bebas risiko dibagi standar deviasi dari tingkat pengembalian portofolio. Ya, ini RPI dengan RF itu sama dengan premi risiko portofolio. Ya, Mbak Siti. Nah, ini tabel tingkat pengembalian portofolio. Ini contoh ya, nanti dihitung di bawahnya. Ini tabel ini di halaman 36.
ada return setiap portofolio, ada 3 portofolio, kemudian return pasar, kemudian return bebas risiko. Ya kalau apa namanya, prakteknya ada ya di buku ya, disebutkan return bebas risiko itu return apa gitu, ada ya. Biasanya return bebas risiko itu sama dengan tingkat bunga bank ya, suku bunga bank biasanya kan dianggap yang paling kecil, yang paling tidak berisiko maksudnya. Tuh, kemudian kalau pasar beda. Pasar itu biasanya indeks harga saham gabungan. Pernah dengar belum? IHSG. Indeks harga saham gabungan namanya. Ya, karena kita nggak di Indo, jadi karena kita nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bisa dengar berita ya. Kalau di sini kan paling yang bisa dibuka cuma YouTube aja. Ya, karena kita nggak bisa nonton film berita di Indo. Tapi ya memang biasanya ada kok berita bisnis tuh pagi biasanya kalau di Indonesia tuh seringnya. Channel bisnis Indonesia ada. Nah, ini tadi soal, nanti kita lihat cara mengerjakan indeks SAP. Nah, indeks SAP-nya ini ada tadi 4 indeks ya, SPA 3 indeks sorry. 4 ya sama M. SPA, B, C dan M. Jadi ini indeksnya. 1406 itu dari tabel rata-ratanya, kemudian 7,64 tadi dari rata-rata dari RF, kemudian dibagi 28,8 itu 28,8 itu standar deviasinya, dapat hasilnya 0,223. Paham yang ini ya? Ada yang minus juga ya. Oke, saya lanjut dulu, nanti kita lihat ininya. Nah, kemudian indeks trainer ini bedanya, kalau indeks SARP tadi pakai standar deviasi, kalau indeks trainer ini pakai beta namanya. Makanya kodenya beda, kan beda portofolio I. Beta portofolio I, risiko pasar atau risiko sistematis. Kalau standar deviasi tadi kan sebenarnya dari rata-rata dari portofolio itu sendiri lagi ya. Kalau beta dilihat dari risiko pasar. Cara menghitungnya dari soal ini beda, dia ganti soal kebetulan ya. Soal di halaman 3.7. Nah, ini cara ngitungnya sama caranya dengan tadi, cuman bedanya di sini dia pakai beta, yang ini pakai beta. Di halaman berapa, Mbak? Di PowerPoint yang mana? BI. Oh ya, nanti aja kalau gitu. Ya, itu saya ambil dari buku sih. Itu dari buku. Sebetulnya maksud saya sama sih. Sebetulnya beta harusnya ya bentuk ininya beta. Tapi kadang-kadang B kecil itu kan setelah persamaan itu maksudnya sebelum persamaan jadi. Kalau yang saya kasih kan udah persamaan jadi. Mungkin sebelum dulunya pas istilahnya penemuan rumus itu. Nah, jadi muncul beta itu diganti dengan BI, tapi maksudnya sama gitu. Ya. Biasanya itu kalau orang matematika tuh ada dasarnya gitu, kenapa dia pakai beta, kenapa dia pakai BI. Sebenarnya beta I juga sama harusnya ya, tapi B kecil kan. Nah, kemudian ini, dan ini yang trainer tadi bedanya cuma dengan beta ya, dapat hasilnya 8,261, tapi kebetulan ini beda soal ya. Jadi kalau beda soal ini kita susah membandingkannya sebenarnya. Kalau nggak salah nanti soal contoh yang terakhir, indeks Jensen tuh pakai satu soal. Indeks Jensen bedanya, nah kalau Anda lihat di sini di indeks Jensen ini kan lebih jelas nih.
RF itu rata-rata bunga investasi bebas risiko. Sorry, aduh garisnya jelek banget. Kemudian RM rata-rata tingkat pengembalian pasar, biasanya IHSG. Kemudian beta juga, ini beta portofolio I. Nah, risiko pasar atau risiko sistematis. Jadi indeks Jensen-nya sama dengan RPI dikurang RF dikurang RM dikurang RP dikali beta. Rumusnya sudah agak beda dari yang tadi. Nah, kemudian dengan contoh soal yang ketiga ini, nanti diminta hitung semua indeks ya. Nah, ini maksudnya kondisi periode ini tahun ya, biasanya sih tahun periode itu. Kemudian dengan data seperti ini Anda diminta untuk menilai portofolio Anda. Nah, kemudian ini pertama dengan indeks SAP dengan cara tadi dapat hasilnya ini. Kemudian dengan trainer ya, ini dia soalnya diulangi lagi. Kemudian yang indeks SAP, indeks Jensen ini harusnya ya. Soalnya saya pakai ini, saya pakai cut, nggak diketik kelamaan. Jadi saya pakai copy paste, cut copy paste dari buku persis gitu. Nah, kemudian nanti hasilnya kita bandingkan. Nah, kok hasil dibandingkan di mana? Ada ya? Di halaman berapa nggak ada perbandingan? Bentar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kesimpulannya portofolio A yang selalu indeksnya lebih besar ya. Kalau kita lihat coba A yang pertama 0,302, di sini 7,08, pasti lebih tinggi dari yang lain. Ya, halaman 3.9. Kemudian ini 5,62. Jadi terlihat bahwa portofolio A itu yang paling baik gitu. Nah, kalau misalnya portofolio B dan C-nya masih jelek, berarti kita harus revisi portofolio B dan C-nya. Nah, ini kondisinya kalau kita sudah investasi sebetulnya. Kalau kita sudah investasi, kita hitung seperti ini, pakai menggunakan 3 indeks ini. Nah, kemudian ternyata, kayak gini ya hasilnya kok masih jelek gitu. Nanti bisa kita perbaiki. Ya, untuk cari SD dan beta ada ya beta ada di buku itu untuk cari standar deviasi dari modul 2. Tapi kalau untuk beta itu memang dari apa tadi namanya, risiko pasar ya dia. Nih, beta portofolio itu dari risiko pasar. Gitu. Biasanya sih ada datanya gitu di apa namanya? Ada datanya di Bursa Efek itu, ada betanya semua udah muncul gitu. Kalau beta itu diinformasikan, tapi kalau standar deviasi kita hitung sendiri. Ya. Memang kadang saya pun penasaran, jadi pengen ikutan yang tadi saya ceritakan itu. Kalau ikutin tuh kayaknya kita bisa ngerti banget gitu ya. Meskipun memang sih kalau resikonya kan rugi 250.000 ya. Ya tapi kalau mau 100.000 juga nggak apa-apa. Biasanya angka 100.000 dan 250.000 itu setelah kita ngisi data diri. Waalaikumsalam. Setelah kita ngisi data diri, nanti dari pihak dari pihak apa namanya, manajemen investasi, dia akan nilai kemampuan kita. Nah, kalau dia nilai kemampuan kita, tahu bagaimana portofolio kita, nanti ibu harus gini gitu. Misalnya ibu bisa 100.000 atau 250.000 kalau ibu maunya begini supaya dapat hasilnya maksimal misalnya.
Nah, nanti baru kita dikasih akun, dan nanti kita ada kok cara belajarnya pakai YouTube, itu ada dikasih ininya sama dia, link cara menggunakan aplikasinya. Baru aplikasi itu kita setting sendiri di di HP atau di laptop. Nanti ya sudah running aja gitu, tiap hari kita 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 jalankan. Tapi harus dicek, pagi cek, siang cek gitu ya. Kalau ngecek terus gak kerja nanti. Iya, daripada main forex memang mirip sih, tapi bedanya kalau forex itu lebih beresiko. Kalau saham kan bedanya apa? Kita memiliki perusahaan itu tau jadinya. Siapa tahu uangnya ngumpul terus malah jadi komisaris ya ke depannya. Gak ngerti. Namanya rezeki gitu ya, kita kan nggak tahu. Saya juga mau nyoba sebenarnya, cuman belum ini. Nantilah lihat kalau dapat buku, kalau dapat rekening tabungan saya halaman depannya minta tolong fotokopiin, saya ikut sebenarnya. Cuma 100.000 lumayan kan belajar. Jadi nggak ngajarin gampang gini ke kalian, nggak, karena belum nyoba. Oh ya, nanti kalau mau saya bilang deh. Ada kok teman saya yang ngurus. Kalau Mbak Haryanti mau, saya sampaikan. Dia bilang mau dibantu. Tadi saya bilang kayaknya banyak deh teman-teman tertarik. Ku bilang daripada mereka bingung investasi apa juga sampai kampung bingung gitu. Paling enggak kan nanti ada kerjaan gitu. Mm-mm. Kerjaannya ngamatin saham ya. Keren banget. Saya aja nggak punya. Udah berapa puluh tahun kerja nggak punya. Barunya sekarang. Yalah, harus nyoba deh. Tapi jangan banyak-banyak dulu. Takut rugi. Kemudian kita lanjut lagi. Aman. Wah, nanti gampang kan, inbox Facebook saya masih ada. Tinggal kita kontak-kontakan itu. Nanti sama ada namanya Mas Anjar sama Mas Dedi yang ngurusin itu. Mereka bisa bantuin. Kemudian lanjut ya. Pemilihan portofolio. Iya, saya belum bikin grup, takut mengganggu kemarin. Takutnya nanti saya ini. Kalau saya sih cuek aja. Hmm. Oke, sip. Oke, pemilihan portofolio yang optimal. Nah, pada CAPM portofolio optimal adalah portofolio pasar. Jadi sebenarnya portofolio optimal itu disebut portofolio pasar. Nah, proksinya adalah IHSG atau LQ45. IHSG tadi udah saya sebutkan ya. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi setiap hari kalau Anda sudah tadi ikut punya akun itu, pasti Anda langsung melihat, oh IHSG hari ini sekian gitu. Itu tuh udah mainan harian gitu yang dibaca gitu, ya. IHSG sekian hari ini. Beritanya itu aja Detikcom yang dibuka. Detikcom bagian finance lagi. Terus nggak apa-apa, itu mahasiswa banget kan jadinya. Kemudian nanti dari IHSG Anda ada lagi namanya LQ45. Nah, sebetulnya saham-saham yang disarankan salah satunya adalah LQ45. LQ45 ini ada aduh saya lupa kepanjangan LQ itu apa ya. Yang jelas LQ45 ini adalah saham-saham yang bagus gitu, yang tingkat perputaran sahamnya tinggi. Harganya tinggi-tinggi ini. Bisa satu lembar 50.000 kalau ini. Bayangin kalau 50.000 kali kan harus minimal 100 lembar kan? Berapa tuh 100 kali 50.000? 50 juta, 5 juta ya udah minimal harus beli kan. Jadi karena kalau di LQ45 itu memang harga sahamnya tinggi-tinggi. Tapi kan Anda harus, namanya kita bukan bermain. Nah, istilahnya namanya mau cari untung ya. Kita kan nggak berani beli ya yang gitu-gitu. Yang ini terutama yang kayak BUMN yang milik negara kan. Nah, biasanya kalau Anda beli itu termasuk kalau nggak salah Indofood. Kalau Anda beli itu biasanya pastikan misalnya ada saham BUMN, tapi saham BUMN kan mungkin risiko sama returnnya kecil. Nah, Anda kan pengen yang agak gede dikit, beli yang swastanya misalnya.
Tapi misalnya udah beli misalnya 5 di RQ 45, pengen beli lagi di tempat yang lain misalnya gitu. Nah, gitu cara mikirnya tuh. Cara mikirnya harus nyebar gitu, tidak boleh satu-satu. Yang jelas Anda tahu caranya, oh returnnya sekian setahun misalnya. Iya, memang kan di situ disebutkan mata keranjang ya. Udah baca, udah nonton kan itunya. Kalau mata keranjang tuh ngelirik kemana-mana aja maksudnya. Jadi kalau mau aman jangan ngelirik kemana-mana. Tema itunya kayak gitu. Kalau beli saham itu. Saya absen dulu deh, nanti lupa saya. Saya cek Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dwi. Misalnya Mbak Dwi. Eka. Eka 2 ya akunnya. Mbak Kut. Haryanti, Siti Ramla, Mbak Prihatin, Sukati, Suma, Tasripa, Yulita, Dewi Yuliana nggak ada ya? Oh gitu. Oh yang di Indo yang Yulita itu. Dwi Yuliana yang nggak bisa login ya? Hmm. Oh, Dwi Yuliana yang di Indo. Minggu lalu masuk kan dia? Yulita yang belum masuk berarti dari minggu kemarin. Ya tapi nggak apa-apa lah, ada ini kok. Ada itu. Tapi kalau nggak ngikutin susah juga. Hmm. Ya nggak apa-apa lah. Dia belum ngumpul tugas juga. Ya, oke. Nah, ini gambar pemilihan portofolio yang optimalnya ya. Jadi return, risiko, kemudian ini RF. Nanti gambarnya seperti ini, gambar CPM itu, gambar security line atau CM capital market line. Eh, nah, ini security apa? Security portofolio yang optimalnya di sini, di garis M ini. Nah, ini dilanjutkan garis pasar modal. Garis pasar modal ini disebut CML ya, Capital Market Line. Menunjukkan harga pasar risiko untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Harga keseimbangan risiko di pasar. Ini garisnya seperti ini. Sama dengan yang tadi sebenarnya, teman ini lebih ringkasnya saja. Lebih lebih detailnya gitu. Ini return, di sini risiko, kemudian nanti di sini disebut list premium atau M sama dengan expected return market dikurang return bebas risiko. Itu namanya premi risiko portofolio. Kemudian ada risiko portofolio pasar, itu M ya. Kemudian ERM dan RF sama dengan yang tadi saya tunjukkan gambarnya. Ini namanya garis pasar modal. Nah, rumus untuk menghitung CML dan return yang diharapkan portofolio yang efisien pada CML adalah ini rumusnya ya. Kita harus ngitung slope tadi sebenarnya. Nah, rumus untuk menghitung slope tadi, kemiringan ya.
ini expected return pasar dikurang return bebas return pada aset yang bebas risiko ya, dibagi dengan ini varian ya kemarin ya. Kita belajar kemarin minggu lalu kan sudah belajar penghitung variannya. Ya. Atau rumusnya bisa dikembangkan seperti ini ya. Dari rumus tadi dikembangkan jadi expected return portofolio sama dengan return bebas risiko ditambah expected return pasar dikurang return pasar return pasar, harusnya ini return portofolio ya. Kemudian dibagi varian. Bagi varian pasar ya. Nah, itu rumusnya. Nah, ini dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah contohnya ya 15% dengan standar deviasi 20%. Tingkat return bebas risiko ada sebesar 8%. Ya, halaman 314 ya. Ya, halaman 314. Nah, itu yang banyak misalnya contohnya kayak halaman 314 yang paling kiri ya. Kayak asumsi-asumsi terus panjang gitu memang nggak saya ini ya, karena kan bisa dibaca di bukunya. Nah, ini yang paling kiri tadi cara menghitungnya sebenarnya ini. Jadi 0,15 itu return yang diharapkan, 0,15 dikurang 0,08 itu return bebas risiko dibagi 0,2. 0,2 itu sama dengan 20% ya. Ini jadi maksudnya nggak dalam bentuk persentase. Nah, hasilnya slope-nya adalah 0,35. Jadi slope-nya 0,35. Ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% risiko portofolio, maka tambahan return yang diisyaratkan oleh pasar adalah 35%. Jadi risiko 1, returnnya 35, besar ya. Terus, nah tingkat return portofolio rumusnya ini sama ya dengan minggu kemarin ini. Kemudian deviasi standar juga sama ya. Ini kan ada dua rumus nih, yang atas sama yang bawah. Sebetulnya ini dua-duanya bisa dipakai tergantung data yang disajikan ya. Tergantung data yang disajikan. Biasanya sih yang paling gampang sebenarnya yang minggu lalu yang ini. Nah, ini kondisinya kalau ada data di sini yang nggak disajikan, jadi kita pakai rumus yang atas. Gitu. Biasanya ada. Kalau ini agak rumit, harus tergantung soal memang. Nah, kebetulan di contoh buku ini nggak dijelaskan soal yang atas ini. Nah, ini dimana K sama dengan rate of return pada portofolio untuk kondisi I, dan K pakai topi di sini apa namanya. Rata-rata atau nilai harapan rate of return portofolio PI sama dengan probabilitas kondisi I akan terjadi. Jadi K adalah sigma dari PI, probabilitas I dikali KI. Samalah dengan minggu lalu ini ya. Kemudian contoh soalnya, PT Park Village memutuskan untuk menginvestasikan sepertiga dari dana yang ada untuk masing-masing proyek. Sepertiga itu sama dengan probabilitasnya ya, sepertiga pembaginya itu. Kemudian artinya perusahaan tersebut memiliki portofolio yang terdiri dari 3 proyek yang memiliki bagian dana yang sama. Return yang diperoleh dari masing-masing portofolio aset adalah 13,5%, B 13,25%, dan C 12%. Yang diminta dihitung expected return portofolionya, kemudian varian dan standar deviasinya, kemudian kovarian dan koefisien korelasi. Ini sama dengan soal minggu lalu sebenarnya ini ya, cuman portofolio bedanya itu. Kalau kemarin kan saham, kalau sekarang portofolio. Nah, terus tingkat expected return-nya ini
Di KP sama dengan portofolio A ditambah, kalau kemarin kan cuman yang eh, saham itu saja ya, tapi beda beda kondisi gitu. Misalnya kalau kemarin tuh contohnya resesi, tidak resesi gitu. Kalau sekarang portofolionya sudah diganti gitu, tapi dengan rumus yang sama sebenarnya, cuman beda perlakuan ya, sahamnya yang dibedakan. Nah, yang eh, X ini sama dengan tadi ya, sama dengan P tadi ya. Jadi bagiannya atau probabilitasnya dari tadi kan dibagi sama, kan bisa aja dibuat ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang sisanya 25% misalnya. Ini kebetulan dibagi sama tadi sepertiga. Sepertiga dikali 13,5 ditambah sepertiga dikali 13,25 ditambah sepertiga dikali 12 dapat 12,92. Ini sudah return portofolio. Kalau minggu lalu kita belajar return saham per saham gitu, masing-masing saham. Kemudian deviasi standar portofolio, dihitung deviasi standarnya. Di sini masih ada sih resesi puncak. Nah, ini datanya dari, saya lupa di halaman berapa ya. Halaman 2. Jadi dia diambil dari bab sebelumnya sebetulnya ini, ya. Anda bingung mungkin angkanya yang 10%, 14% dari mana gitu. Itu dari halaman 210 apa ya? Ntar saya cek dulu 210. Tapi dari yang 3 aja nih, bukan 216. Coba saya cek lagi 216 kalau nggak salah, 10 20 10 9. Aduh, saya tuh udah ngasih tanda tapi saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Iya, karena angkanya itu, angka yang KP resesi rata-rata puncak itu dari mana gitu. Saya lagi nyari di halaman berapa, udah saya tandain tapi saya lupa. Yang bagian A nggak masalah kan Mbak Haryanti? Yang A sama dengan minggu lalu kan? Yang A itu menghitung A bisa, oke. Yang B ini masalahnya datanya tidak ada di soal gitu. Menghitung return up, datanya itu ada di halaman 2. Di mana ya tabelnya? Saya lagi cari. 2 titik, udah kelupaan saking lamanya. Ada yang ketemu nggak? 2 berapa? 27, 20. Yang ada kata-kata resesi, tabel yang ada kata-kata resesi itu loh. Ini resesi berat, resesi ringan, 210. Bukan. Ini soal kayaknya. Udah kelupaan saking lamanya. Oh iya, di halaman 230. Coba tengok di modul 230. Saya lupa ngopi soalnya ke sini. Udah ketemu 230. Jadi kita harus lihat halaman 316 dengan 230 gitu. Nah, data sepertiga kali 10%, ditambah sepertiga kali 9%, sepertiga kali 14%, itu 10, 9, dan 14 itu ada di halaman 230. Temu kan? Udah ketemu dulu 230. Jadi untuk menghitung standar deviasi, K apa sih itu kecil banget.
menghitung rate of return portofolionya harus lihat kondisi perekonomiannya gitu. Jadi kondisi perekonomian pada kondisi resesi, rata-rata, terus puncak gitu ya. Puncak itu kondisinya bagus gitu. Kondisi perekonomian baik maksudnya. Kalau di saham itu banyak kan istilahnya, ada yang istilahnya blue. Blue itu dari sebetulnya dari kata-kata banteng ya kalau nggak salah ya. Bull kalau banteng, blue aja. Blue yang istilah bagus nih. Ada hijau, merah tuh jelek. Kayak hari ini tadi IHSG-nya jelek, merah pagi-pagi. Sore baru hijau udah bagus. Blue yang paling bagusnya. Nah, kemudian sigma PK-nya. Jadi setelah kita menghitung kondisi return pada saat kondisi resesi rata-rata dan puncak, kemudian dihitung return portofolionya. Cara menghitung return portofolionya ini 0,25 dikali 11% itu dari soal ya. Dari ini ya, dari resesi tadi ya. 11%, 13%, dan 14,67. Ini Y ini persen ya, ini salah ketik kayaknya. Kemudian nah yang ini salah ketik. Harusnya ini persen. Oh, 14,67% maksudnya sebenarnya nih. Dapat hasilnya 12,92. Dapat ini namanya return portofolio. Jadi return portofolio itu setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, return dari perekonomian gitu. Jadi nggak bisa langsung hitung dari kondisi ininya saja, return portofolionya saja ya. Tapi sama sih kalau kita lihat nih 12,92 di A, kemudian di B juga 12,92 ya, sama, kebetulan sama. Nah, kemudian 0,25 itu dari soalnya. Saya lihat dulu soalnya 0,25. Oh iya, kalau 0,25 itu 0,25 itu dari soal di halaman 230 juga. Ini harusnya saya copy di PowerPoint ini gambar ini, tapi nanti ada ini tandain ya, cari ini datanya dari halaman ke 230. Kemudian ngitung variansnya, ini rumusnya sama ya, K dikurang KI dikurang K topping ini, kemudian pangkat 2 dikali probabilitas, dapat 1,3%. Nah, ini standar deviasinya, variannya 1,69. Paham nggak itu? Ya. Sebenarnya angkanya kalau dilihat sepintas sih sama ya, cuman ya harus dilihat, maksudnya kalau kita nggak tahu kondisi perekonomian kan, karena saham itu sangat ini dengan kondisi perekonomian gitu. 0,5 dari tabel 230 probabilitas pada saat resesi, pada saat rata-rata, pada saat puncak tuh ada probabilitasnya. Probabilitas. Oke, ketemu ya. Oke, saya kalau gitu. Nah, ini tadi udah tahu, ini sebenarnya cara menghitung apa tadi, CML ya. Tapi belum CML, ini baru rate of return sama risiko portofolio. Sama kan dengan minggu kemarin ya? Ingat-ingat sama nggak? Yang C-nya, C, pertanyaan C apa sih? Kopariannya nggak ada ya? Dihitung, coba kita hitung. Saya nggak menyelesaikan juga ya.
Ya, belum dijawab ya. Gimana cara ngitungnya? Masih ingat nggak? Gampang, ini kan cuma satu. Oh, masalahnya yang C itu gini. Koefisien korelasi ini harus kalau kopari ya sebenarnya saya ngerti. Yang C itu tidak dijelaskan. Kovarian dan koefisien korelasi antara proyek A dan B, dan juga antara proyek A dan C. Ini harus pakai rumus kovarian. Aduh, saya lupa lagi kemarin ininya. Nanti aja deh Mbak, saya pending dulu. Kalau nanti saya nemu datanya saya carikan. Sebenarnya ini pakai rumus ini bisa sih di Excel bisa, teman makan waktu. Nanti aja deh ini dulu. Ini kebetulan nggak disampaikan di buku, saya cuma bener-bener pakai buku. Lupa yang ininya, kelewat. Ada rencana tapi lupa. Kovarian. Sebenarnya kovarian tuh lawan dari variansi. Nah, kalau biasanya kalau varians itu kan varians itu dari A dan A misal kovarians. Kalau kovarian tuh A dan B gitu. Gitu. Ada rumusnya hampir sama nanti ya. Enggak keluar di ujian. Kalau harusnya sih nggak keluar, dia nggak ngajarkan kok di bukunya. Tapi kalau untuk tambah ilmu sih nggak apa-apa, nanti saya carikan. Biasanya gimana? Saya nggak tahu kalau kalian tuh soal ujian dari mana, itu masalahnya. Dari modul kan? Ya, mudah-mudahan sih enggak, karena ini sebetulnya agak berat itu merumus kovarian itu. Masih mudah varian. Varian aja udah kayak gitu udah pusing juga kan ya. Ya memang beda dikit, tapi dia pendekatannya bisa pendekatan matrik masalahnya. Kalau pendekatan matrik itu yang penting kepala ngajarinya. Kalau pokoknya varian lebih mudah dari kovarian gitu aja. Kalau korelasi itu sama dengan 1 minus kovarian, ngitungnya nanti. Itu kancing. Mirip sih rumusnya. Nantilah. Sorry, malah kelewat. Nah, terus kita lanjut ke garis pasar sekuritas SML. Garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Itu bedanya dengan portofolio. Kalau tadi kan garis yang portofolio yang efisien ya. Kalau ini sekuritas risiko sistematis. Kemudian SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang. Jadi pada kondisi CML tadi kita harus cari sekuritasnya gitu. Kalau tadi kan risiko return dan risiko portofolio yang kita hitung. Kalau sekarang per sekuritasnya gitu, di pasar yang seimbang kondisinya. Nah, tadi kalau kita lihat rumus standar deviasi portofolionya kan ini salah satu rumusnya juga ya. Nah, ini yang pakai kovarian ya. Kovarian sama dengan W1 kovarian. Tapi saya belum jelasin tadi ya rumus kovariannya ya. Saya agak lupa. Saya malas buka buku lagi. Rumus kovariannya. Kontribusi sekuritas 1 terhadap varian portofolio pada kontribusi sekuritas 2 terhadap varian portofolio ditambah maksudnya semua hubungan tadi ya antar portofolio, ditambah kontribusi sekuritas N terhadap varian portofolio, diakarkan, dikuadratkan. Itu rumus standar deviasi. Kemudian kontribusi sekuritas dan return sekuritas, ini rumusnya varian IM dibagi varian M. Varian M itu varian I itu varian sekuritasnya pada kondisi pasar dibagi varian pasar gitu. Nah, ini pengembangan dari yang tadi sebetulnya, tapi lebih khusus ke sekuritasnya. Maksudnya gimana ya? Sekuritas di pasar
di portofolio seimbang. Jadi kita cari sekuritas dari portofolionya. Nah, rumusnya kebanyakan kalau kita lihat ini ada tiba-tiba muncul I, kalau tadi kan enggak, tadi cuma ER atau ERP gitu. Nah, sekarang munculnya I gitu, diganti I itu maksudnya sekuritas tunggalnya gitu. Nah, beta I ini, sorry, beta I rumusnya ini. Nah, beta I dimasukkan ke rumus expected return. Jadi seperti ini. Nah, rumus yang ininya, ini yang soal sesuai rumus di soal PR ya. Yang PR kita itu SML. Jadi expected return I, sekuritas I sama dengan return bebas risiko ditambah beta dikali expected return pasar dikurang return bebas risiko. Nanti yang terakhirnya inilah yang bawa, yang ini biarin aja. Kemudian hubungan risiko dan tingkat return yang diharapkan dari sekuritas individual. Nah, ini ya. Nah, mirip dengan gambar yang CML tadi juga sebetulnya, cuman ya paling bedanya tadi pakai standar deviasi, sekarang pakai beta gitu ya. Kemudian ya ini SML-nya. Gambarnya seperti ini. Ini sebenarnya gambar waktu Anda membuat PR itu juga sama seperti ini setelah Anda tahu berapa return yang dihasilkan. Pertama cari return bebas risikonya, kemudian cari return pada titik SML-nya pada titik M-nya ya. Dapat hasilnya ini SML, aset yang bebas risiko, dan aset risikonya lebih besar dari pasar. Ini lebih besar dari pasar risikonya yang di bawah ini. Kemudian, nah ini perbandingan beta beberapa sekuritasnya, ini sampel saja bahwa beberapa sekuritas itu betanya bisa beda-beda ya. Itu yang saya jelaskan tadi, sebenarnya angka beta ini sudah tersedia biasanya ketika Anda mau beli saham, itu kita udah tahu. Ketika kita ikut join di punya akun itu kita bisa tengok, bisa lihat setiap hari datanya. Datanya seperti gambar yang pernah saya sajikan di modul 1. Ada kan modul 1 yang saya gambarkan, ini loh yang kemarin. Beta itu sama dengan risiko sebenarnya, tapi risiko pasar istilahnya beta itu. Ya, risiko pasar istilahnya nggak risiko pasar tapi beta gitu. Iya nggak apa-apa, tapi PowerPoint-nya kan ada saya naikin di grup kan. Nah, di situ ada saya kasih contoh gambarnya seperti apa sih transaksi saham itu. Ada satu file, satu PowerPoint, satu. Nah, di situ ada, nanti Anda bisa lihat. Di situ ada data beta, nama perusahaan. Nanti kita lihat, kita amati satu-satu. Oh, saya mau beli saham perusahaan ini gitu. Anda kalau kita sudah beli, udah punya itu tinggal beli gitu. Asal ada uangnya aja belinya itu. Gitu modelnya. Sebenarnya sih kalau dilihat tujuan dari perkuliahan ini bukan untuk perorangan sebetulnya, tapi maksudnya ketika Anda bekerja di suatu perusahaan punya dana lebih gitu ya. Nah, bisa Anda sebagai misalnya jadi, ya kalau Anda kerja ya, entah jadi, kadang ada bagian treasury kan di kantor. Itu bagian treasury itu bagian yang memang dia mengatur keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan itu bukan hanya untuk operasional ya, bisa untuk investasi. Nah, bisa untuk operasional ya, untuk yang perusahaan macam-macam kan ya. Nah, tapi bisa juga untuk investasi. Jadi biasanya perusahaan kalau udah untung bukan hanya untuk yang dibagikan ke dividen dan sebagainya, tapi dia juga mikirkan supaya uangnya ini muter juga harus seperti apa gitu. Nah, kalau Anda kerja di perusahaan ya, jadi kalau Anda bisa sebagai bagian treasury itu, Anda punya kemampuan untuk memanage keuangan perusahaan supaya laba perusahaan semakin tinggi. Itu kalau tujuan Anda bekerja nanti dari pelajaran ini gitu. Makanya memang sih kalau saya pikir benar juga kalau kita tahu prakteknya mungkin akan lebih dalam gitu, lebih paham ketika Anda tiba-tiba mau ngelamar kerja pun Anda sudah paham gitu. Itu untuk kalau untuk Anda bekerja, kalau untuk pribadi ya
ya itu tadi gitu bisa memang untuk kita sendiri. Kalau saya sih mikirnya itu. Kemudian tingkat return yang diisyaratkan. Nah ini ya nggak apa-apa. Untungnya diputar gitu loh maksudnya. Kan nggak boleh menaruh uang dalam satu keranjang tadi. Iya. Nggak usah dilihat rumusnya. Rumus di sini bikin pusing saya juga. Gimana nggak diajarin tapi gimana? Kan soalnya nggak mesti ini, nggak mesti apa namanya? Soalnya nggak harus hitungan semua kan ujiannya biasanya. Cuma dikit kok saya lihat tuh paling cuma setiap formative test tuh paling cuma dari soal 10 paling 4, 5, 3 kadang-kadang yang hitungannya. Iya, ya mudah-mudahan lah nanti. Yang penting kan berproses. Saya aja kalau saya pikir ya kuliah itu saya 3 tahun disuruh kuliah tuh saya nggak mau ambil S3 tuh saya nggak mau, alasan saya mau ngapain saya nanti gitu, pulang-pulang udah tua terus mau ngapain lagi. Tapi ya setelah dipikir 3 tahun ya sudahlah disuruh sekolah-sekolah gitu toh nanti insya Allah ada hasilnya, yang penting dikerjakan dengan baik saja, ada kok balasannya nanti, kita nggak tahu, proses aja. Udah siap apa? Ya mudah-mudahan lah kalian juga sampai lulus, harus sampai lulus, jangan tidak lulus sayang. Ya amin. Ya memang sih sebenarnya tujuan kuliah tuh kan itu, makanya ketika belajar jarak jauh nggak ada komunikasi nggak bagus. Kalau tahu dulu saya kuliah di UGM yang mbak saya dulu, di sana tuh kadang di kelas tuh kita nggak diajarin loh, belajar tuh belajar sendiri semua, dosen tuh isinya cuma cerita di kelas itu. Dia dosen tuh kan motivator sebetulnya, meskipun dia manajer kelas ya, manajer kelas pasti harus jadi, kalau nggak kelasnya nanti kacau juga. Tapi kadang-kadang kalau saya dulu jujur aja, makanya kalau di kampus-kampus ngetop di Indonesia itu sebetulnya peran dosennya tuh nggak banyak. Dosen tuh cuma cerita dulu dia kuliah gini 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 paling gitu, begitu aja, atau cerita dia jadi apa gitu, cerita aja kayak gitu terus ya itu yang buat orangnya termotivasi. Tapi mahasiswa itu akhirnya di kelas nggak diajarin tapi dikasih tugas banyak, ya akhirnya belajar sendiri, jadi belajar pinter itu belajar sendiri gitu loh. Nggak usah dibuat pusing teorinya, yang penting formatif tesnya itu dipelajari. Nggak bisa, dosen tuh penting untuk diskusi. Makanya kalau saya kasih PowerPoint saya naikin dulu. Tujuan saya kalau di kelas nanti gampang nanti tinggal diskusi yang penting gitu loh. Makanya TTM kan saya sebetulnya TTM itu TTM terakhir tuh kita cuma presentasi, saya nggak ngasih teori lagi. Emang begitu.
Kalau terlalu serius sama teori pusing, nggak ada yang masuk nanti.